orang birokrasi itu males, lambat, ruwet, kemudian lebih banyak wacana begitu. Saya tidak merasa berdosa karena saya tidak ikut melakukan kesalahan di situ, tetapi ini saya merasa menyesal itu terjadi. Paling apa sih jadi orang nomor 2 Jakarta? Enaknya kita bisa marahin pejabat enggak. Thank you. Endaresa, tepuk tangan dong. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pemimpin yang bijak tahu kapan harus bertindak. Taat aturan itu penting, tapi mendobrak kebekuan tidak kalah genting. Birokrasi yang lambat, mental cari selamat, menghambat banyak pejabat. Haruskah menerobos aturan untuk mendorong gerbang perubahan? Inilah Mata Najwa. Mata Najwa on stage hadir spesial di UNAS Muhammadiyah Malang. Pemirsa khusus di episode spesial ini, episode Mata on Stage Komandan Koboi, saya akan mengundang beberapa narasumber yang memiliki ciri khas dan gaya koboynya sendiri-sendiri. Siapa saja mereka? Kita saksikan tayangan berikut. Yang pertama, narasumber Komandan Koboi yang ini. Mendengar nama Dahlan Iskan selalu mengingatkan memori kita pada aksinya saat membuka paksa pintu tol Semanggi, Jakarta awal 2012 lalu. Menteri BUMN itu dipicu oleh antrean panjang di pintu tol yang berimbas pada kemacetan. Spontan dan anti protokoler. Sikap itu telah melekat pada pria asal Magetan, Jawa Timur ini sejak menahkodai perusahaan listrik negara PLN di tahun 2009. Pun berkarir di PLN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menunjuknya menjadi Menteri BUMN. Karir politik pemilik grup Jawa Pos ini berlanjut. 2 tahun menjadi seorang menteri, kini ia sudah memberanikan diri bertarung menjadi calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat. Publik mulai bertanya, apakah aksi koboynya semata dalam misi politiknya melenggang ke istana? Kita sambut narasumber yang pertama, Komandan Koboi, Menteri BUMN Dahlan Iskan. Luar biasa Pak Dahlan Iskan. Terima kasih.
Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling keras dong. Silakan duduk Pak Dahlan. Sehat-sehat Pak? Baik, sehat, terima kasih. Alhamdulillah. Kapan? Satu jiwa. Luar biasa, salah satu jiwa. Kapan sampai Malang Pak? Tadi subuh sampai di Malang, dari Malang, kemudian ada senam pagi. Ada senam? Ya. Selalu Pak Dahlan sekarang sejak dulu sih hobi senam, tapi sekarang tampaknya makin lama makin sering senam ya Pak? Enggak lah, tetap tiap hari. Tetap tiap hari? Ya. Ada senam Dahlan Iskan Style? Pengen tahu nggak sih Dahlan Iskan Style itu kayak gimana? Tunjukin dikit apa Pak? Lagunya apa dulu? Lagunya apa ya teman-teman? Ada begini. Oh ini, saya Pak, Gangnam Style ya? Ada musik Gangnam Style nggak? Setelin ya. Jadi ini namanya aja spesifik, senam Dahlan Iskan Style. Oh, bisa. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Aduh. Padahal tadi rambutku udah dirapiin langsung berantakan lagi Pak Dahlan. Luar biasa. Kita kalau ngobrol sama Pak Dahlan Iskan itu, saya beberapa kali wawancara Pak Dahlan Iskan, selalu seringkali terkaget-kaget Pak dengan respon Pak Dahlan. Kadang kok begitu polos apa adanya, ditanya apa pokoknya ngomongnya jawabnya ya gitu. Itu memang karakter sejak dulu. Ya, sejak dulu dibiasakan kesangan antara yang dipikirkan yang diomongkan. Karena ternyata kesenjangan itu tidak hanya kaya dan miskin, tapi sekarang banyak juga kesenjangan. Orang sebetulnya lebih memikirkan ini, tapi yang diomongkan itu. Nah itu kesenjangan juga, kesenjangan antara pikiran dan perkataan. Jadi ada juga kesenjangan antara pikiran, perkataan. Itu lebih parah lagi. Lebih parah. Kalau Pak Dahlan kira-kira yang mana? Semuanya sejalan? Ya sebaiknya orang itu hidup apa adanya, tidak perlu ada kesenjangan antara yang dipikirkan dan yang diomongkan, dan antara yang dipikirkan dan yang dilakukan. Ya. Berarti sebetulnya kalau gaya-gaya kayak gitu tuh nggak cocok jadi politisi loh Pak. Politisi itu soalnya apa yang dipikirin, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan terkadang kelawale semuanya. Memang betul. Nggak cocok jadi politisi. Kalau jadi karena itu kan kampanye saya kan juga jauhi politik, kerja begitu. Jauhi politik, kerja. Padahal kemana-mana itu saya lihat Pak Dahlan nggak pernah pakai pin menterinya ya. Biasanya kan kalau menteri-menteri itu ada pinnya itu ada adek yang besar sebesar ini. Malu apa Pak jadi menteri? Pinnya nggak dipakai. Yang menteri-menteri yang lain tuh seneng banget loh. Pokoknya baju apa, mau batik, mau safari, mau kaos oblong, pinnya harus dipakai pin menteri. Kalau Pak Dahlan kayaknya izin apa gimana? Ya itu kan untuk membedakan mana menteri dan mana bukan menteri. Saya pikir bahwa orang sudah tahu bahwa saya jadi menteri ya gini, tidak jadi menteri ya gini, sehingga pakai lambang dan tidak pakai lambang sama saja begitu. Terima kasih. Tampaknya seorang Dahlan Iskan itu selalu ingin menjauhkan diri dari jabatan kedudukan dengan birokrasi. Memang tidak menyukai birokrasi basa-basi. Iya, dulu waktu kan saya belum lama di pemerintahan. Ketika belum di pemerintahan dulu kan selalu pikiran saya nih dan pikiran kita semua yang di luar pemerintahan. Orang-orang birokrasi itu saya pikir waktu itu males sekali. Orang birokrasi itu males, lambat, ruwet, kemudian lebih banyak wacana begitu. Tetapi setelah saya masuk ke birokrasi, ternyata beberapa pikiran saya itu salah. Ternyata birokrasi itu juga kerja keras, juga rajin. Tapi buktinya rapatnya itu luar biasa banyak. Jadi kalau diukur kinerja dari ukuran rapat itu luar biasa ya? Iya, jadi kalau sudah rapat itu luar biasa panjang, sering, kemudian rapat terpanjang Dahlan Iskan berapa jam? Rekornya? Yang saya ikuti ya, bukan yang saya mimpin ya. Yang saya ikuti 5 jam. 5 jam? Ya. 5 jam dan tidak mengambil keputusan. Siapa ya kira-kira?
Itu sidang kabinet ya Pak? Bukan, sidang menteri tapi bukan tingkat kabinet. Oh, kirain kalau sidang menteri kan yang mimpin presiden biasanya. Bukan. Oh, oke. Tepuk tangan dong Menteri Koboi, Anies-kan. Padahal akan ada dua narasumber yang lain. Saya ingin ajak Anda pemirsa untuk melihat siapakah Komandan Koboi yang berikutnya. Yang jelas ia pernah di legislatif, pernah di eksekutif, dan pernah di yudikatif. Kita lihat profilnya yang berikut ini. Muhammad Mahfud MD. Sosoknya makin bersinar ketika ia dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi di periode 2008 hingga 2011. Ketika MK tercoreng akibat ulah korup oknum pimpinannya, publik lantas membanding-bandingkan dengan masa Mahfud menjabat. Doktor Hukum Tata Negara jebolan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini kerap menjadi sorotan karena pernyataan yang ia lempar ke media massa menuai polemik. Pun ketika Mahfud mengungkap adanya jual beli pasal hukum di Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, lawan politik menilai sosoknya terlalu vokal untuk ukuran seorang hakim konstitusi. Mahfud kini tengah mempersiapkan diri untuk bertarung menjadi calon presiden RI di 2014. Pria asal Madura, Jawa Timur ini telah mendaftar menjadi capres dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Akankah karpet merah menuju istana terbentang untuk seorang Mahfud MD? Pak Mahfud pergi, ini kayak kuda yang mula-mula dikekang yang sangat kuat. Begitu Pak Mahfud pergi, ayo merdeka! Didukung oleh Torabika Cappuccino dengan Ultimate Real Choco Granul. Torabika Cappuccino, the authentic cappuccino experience specially crafted for you. Berawal dari ide Ahmad Supriyatno, bibit-bibit pohon mangrove kembali hadir. Melalui kerjasama dengan CSR PT Pertamina Persero, kawasan ini mulai diwarnai pepohonan hijau dan rindang. Ia pun bercita-cita Muara Ujung Tangerang, Banten ini menjadi kawasan muara dengan konsep ekowisata. Bisnis kemungkinan. Solusi bisnis BCA membantu kebutuhan bisnis Anda. Pastikan kendali bisnis ada di tangan Anda. Energi adalah cahaya hidup, persembahan alam untuk kita kembangkan, memberikan sentuhan semangat, menerangi kehidupan. Begitu banyak manfaat yang bisa digunakan. Awali kesadaran menciptakan sesuatu yang baru untuk masa depan. Energi ramah lingkungan. Energi dari kita untuk negeri. Saat didiagnosa mengidap kanker, sebagai dokter aku tahu apa yang akan kuhadapi. Hasil tes, lapan medis, minum obat setiap saat, kecuali perasaanku dan reaksi keluargaku. Di AXA, kami mengerti proses penyembuhan bukan hanya pada fisik, tapi juga ketenangan jiwa. Itu sebabnya, yang pertama memberikan dukungan konseling profesional. Karena tubuh yang sehat berawal dari jiwa yang kuat. Ingat sehat, AXA. AXA, Redefining Insurance. Saat nyeri sendi terjadi berulang-ulang di tempat yang salah, oleskan Joint Fit Roller Gel. Dengan glukosamin dan nanoteknologi, mencegah partikel lebih kecil. Joint Fit, jauhkan nyeri dari sendi. Kombipat. Jam selesai menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, Berkelanjutan. modern berbasis IT, Beroperasi seluruh dunia. seperti kepompong menjadi kupu-kupu, gereja Selo bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 1 Januari 2014. kehidupan bergantung pada bisnis. Itulah
sebabnya pada saat yang tak menentu, kami dapat membantu dagangan terus berlangsung dan perindustrian tetap berjalan. Sehingga hidup dapat berlanjut seperti biasa. Standard Chartered, hey for good. Ayah, kita sudah ganti Hino, Ayah. Muatan lebih bertenaga dan hemat. Ayah bangga dengan Hino Dutro panjang memulia. Torabika Cappuccino dengan rich creamy foam dan real choco grano. Torabika Cappuccino, the authentic cappuccino experience, specially crafted for you. Didukung oleh Kita sambut Bapak Muhammad Mahfud MD. Assalamualaikum Pak Mahfud, apa kabar? Saya nggak diajak sih Pak, mau diajak. Angkat tangannya silakan. Oh, kerta Pak, tetap aja deh Pak, tetap aja Pak. Silakan. Yang ngatur skenario saya Pak, silakan duduk. Pak Mahfud, terima kasih sudah hadir di Malang. Waktu itu kita juga ke Malang bareng ya Pak? Kenapa? Waktu itu pun kita ke Malangnya bersama. Iya. Tapi Sudah 3 kali saya dengan Anda di sini. Sudah 3 kali. Pak Mahfud, Anda kan tadi di awal saya sempat di eksekutif, di legislatif, dan di yudikatif. Ya. Dan sepertinya cepat sekali masa jabatan itu Anda lalui dan kemudian Anda dapatkan. Itu apakah memang pernah terbayangkan suatu saat akan berada di posisi seperti ini yang sekarang malah maunya jadi presiden? Tidak pernah sejak kecil saya membayangkan menduduki jabatan-jabatan penting itu. Karena waktu kecil saya hidup di desa di Madura yang cita-cita saya waktu kecil itu hanya menjadi guru agama. Ya, oleh sebab itu sekolah saya pertama yang SLTP itu adalah pendidikan guru agama. Tetapi kemudian selalu saja Tuhan membuka jadi orang yang berusaha, dan saya hanya itu bukan berusaha untuk menjadi pejabat di menteri atau di Mahkamah Konstitusi, tetapi saya selalu belajar kepada sia dan kepada bangsa dan negara. Saya ingin minta komentar Pak Mahfud. Ada sejumlah orang yang berkata soal diri Anda Pak Mahfud. Saya ingin minta, seperti misalnya Wakil Ketua DPR Pramono Anung bilang Mahfud MD adalah pemimpin yang egaliter apa adanya. Anda memang melihat seperti itu, apa adanya, egaliter, itukah Saya akan berusaha menjadi apa adanya, menjadi diri saya sendiri. Soal penilaian orang itu terserah saja. Kebetulan mungkin itu sama dengan yang saya usahakan, bahwa saya ingin menjadi orang yang apa adanya saja. Pak Mahfud, ada perasaan berdosa, bersalah meninggalkan Mahkamah Konstitusi yang wibawanya makin lama makin parah, sehingga tidak, yang kita lihat kejadian kemarin ketika dirusak oleh massa, ada perasaan berdosa meninggalkan legacy yang ternyata kemudian hancur begitu saja? Saya tidak merasa berdosa karena saya tidak ikut melakukan kesalahan di situ, tetapi nih, saya merasa menyesal itu terjadi. Karena Mahkamah Konstitusi itu tahun 2012 di Harvard Handbook, Alex Stone itu menulis Mahkamah Konstitusi Indonesia itu termasuk 10 Mahkamah Konstitusi terbaik di dunia. Tahun 2012, tapi 2013 begitu saja. Yang saya kalau bicara dengan Pak Dahlan Iskan, sahabat saya ini, sepertinya Mahkamah Konstitusi itu sesudah ditinggal Pak Mahfud seperti kuda yang selama bertahun-tahun diikat kemudian dilepas begitu saja lalu menjadi liar, kata Pak Dahlan. Begitu Pak Dahlan, Anda melihatnya seperti itu? Apa karena selama di Pak Mahfud itu semua dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, Pak Mahfud pergi, ini kayak kuda yang mula-mula dikekang yang sangat kuat, begitu Pak Mahfud pergi, jeka! Begitu ya Pak Mahfud. Jadi selama ini apa yang kemudian Anda lakukan? Ini temanya Komandan Koboi. Cuma kalau Koboi itu biasanya nggak banyak aturan loh. Ini ternyata menurut Pak Dahlan, Pak Mahfud menegakkan aturan yang sangat ketat sesungguhnya ketika itu di Mahkamah Konstitusi. Apa misalnya? Tidak boleh ketemu dengan pihak berperkara di dalam ruangan. Itu sesederhana itu kah? Bukan hanya itu, tentu
tidak boleh bertemu dengan yang berperkara. Kemudian juga saya juga melarang hakim satu datang ke kamarnya hakim lain. Oke. Kecuali di tempat sidang rapat untuk berbicara perkara. Jadi setiap hakim itu membuat keputusannya sendiri lalu diadu di atas meja bersama-sama. Baik. Nah disitulah sampai di voting apakah aklamasi itu. Jadi tidak boleh saling mempengaruhi. Apalagi sampai berdiskusi dengan orang luar, berdiskusi dengan sesama hakim saja. Kalau bukan resmi dibuka untuk forum diskusi tidak. Baik. Sudah ada dua narasumber, kita akan lihat profil yang juga unik, yang gayanya ceplos-ceplos, tanpa tedeng aling-aling. Kita lihat profilnya yang berikut ini, orang nomor 2 DKI Jakarta. Sosok yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta ini memang sedang bersinar terang. Integritas Basuki Cahayapurnama dikukuhkan saat namanya muncul sebagai pemenang Bung Hatta Anti-Corruption Awards 2013. Mengaku sebagai putra daerah, namun tak surut langkah memberantas korupsi di ibu kota. Atas nama transparansi, pria yang akrab disapa Ahok ini selalu mengunggah video rapat lewat situs YouTube. Saya mulai contoh tahun itu saya ngomong apa gitu kan, yang ngomong hotel itu saya nggak tahu apa saya nggak jawab apa, mana bapak sudah itu lama. Ia juga tak segan memajang slip gaji sebagai wakil gubernur di situs pribadinya dan memasang CCTV untuk memantau setiap kantor pemerintahan. Ayah 3 anak ini dikenal temperamental. Ia kerap marah kepada pegawai yang tidak bekerja dengan baik, bahkan tak segan mencopot mereka dari jabatan. Demi memutus rantai korupsi, Ahok nekat memotong anggaran dinas yang tidak jelas penggunaannya. Setahun sudah, politikus Partai Gerindra ini mendampingi Joko Widodo menjadi pemangku Jakarta. Meski sempat diguncang isu SARA, Ahok tetap berdiri tegak menjalankan kebijakan yang tidak populer. Kita sambut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Sekali lagi, Pak Ahok. Pak Ahok, apa kabar? Terima kasih banyak sudah datang. Tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih Pak Ahok sudah mau dicek dari Jakarta untuk datang ke Malang. Sudah berapa datang ke Malang Pak Ahok? Aduh, udah lama saya lupa udah kapan. Pak Ahok, saya mau langsung tanya, banyak orang yang terkagum-kagum, bahkan tapi seringnya terkaget-kaget sama keberanian Anda Pak Ahok. Tampaknya Anda tuh orangnya nggak ada takutnya ya? Dari mulai preman, cuek saja dilabrak, sampai menteri pun ada yang dimarahin juga sama Pak Ahok. Sampai orang itu, Ahok nggak ada matinya, nggak ada takutnya, semua dilawan. Nah, asal keberanian itu dari mana Pak Ahok? Kok bisa berani sekali? Saya kira ini mungkin udah pernah dengar cerita di kapal penumpang di laut, ada nenek-nenek kecebur ke laut kan, lalu dilemparin anak buah kapal pelampung menolong nenek-nenek itu, tapi tidak bisa. Semua tidak ada yang mau terjun. Akhirnya ada satu anak muda yang nekat menolong nenek ini. Begitu sampai ke atas, semua tepuk tangan, bilang anak muda berani, hebat. Sampai ke dek, anak muda tanya, siapa yang dorong saya jatuh tadi? Nah, jadi Pak Ahok kan anak muda tadi. Jadi sebetulnya nggak berani tapi kena didorong. Jadi saya itu anak muda itu udah kecemplung, ya sudah menyelamatkan diri, sekalian menyelamatkan nenek-nenek lah kira-kira gitu. Itu coret saja. Mau jadi pejabat aja tidak pede. Mau pakai backing partai. Didukung oleh baru Hilo Platinum yang protein dan kalsium lebih tinggi. Bapislah Hilo, gerak lebih gesit.
creamy foam, dan real choco granul. Torabika Cappuccino, the authentic cappuccino experience, specially crafted for you. Discover Daihatsu Terios with new safety features, new exterior and interior. Discover the new adventure, Daihatsu Terios. Energi adalah cahaya hidup, persembahan alam untuk kita kembangkan, memberikan sentuhan semangat, menerangi kehidupan. Begitu banyak manfaat yang bisa kita gunakan. Awali kesadaran kita, ciptakan sesuatu yang baru untuk masa depan. Energi ramah lingkungan. Energi dari kita untuk negeri. Abadikan setiap gerakan dengan teknologi fokus terbaru. Abadikan kesempurnaan fokus dalam setiap jepretan. Abadikan video dengan gerakan mulus dan tajam. Abadikan setiap aksi dengan fokus instan. Dual Pixel CMOS AF. Berjuta kemungkinan dihadirkan oleh Dual Pixel CMOS AF. Canon. Saat nyeri sendi terjadi berulang-ulang di tempat yang sama, oleskan Joinit Roller Gel dengan glukosamin dan nanoteknologi menjadikan partikel lebih kecil. Joint Fit, jauhkan nyeri dari sendi. Pembebas. Bisnis bergerak dinamis di sekeliling Anda, membuka banyak kemungkinan. Solusi bisnis BGA membantu bisnis Anda untuk terus berkembang. Pastikan tidak ada di Pajero Sport. Ini dananya sudah cair, tapi tradisinya sih ada potongan administrasi 40%. Ini dana sudah cair, tapi ya jangan heran 4%-nya ditinggal. Ya ini saya cuma menjalankan tugas saya. Berhubung dana sudah cair, ini saya informasikan, sesuai tradisi 40%-nya buat kamu. Oke toh? Ikhlas? Berani jujur, hebat. IMF GS Astra bebas perawatan, cocok untuk berkendara di iklim tropis. Aki MF GS Astra, Power of Freedom. Menuju Headline News bersama Habis bakar kalori? Mas nimbun kalori lagi? Sejak ada Fitbar, gak perlu worry. Fitbar, kalori tenaga, kolesterol. Ganti cemilanmu dengan Fitbar. Woods mempersembahkan Woods Herbal, perpaduan daun IT dengan madu mengatasi semua batuk. Segera minum Woods Herbal, hentikan batuk sebelum jatuh. Woods, solusi tenggorokan. Dipersembahkan oleh Bongkar kebiasaan lama, sekarang pilih Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah PT Java Medica di Kompleks Lemix Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan alat kesehatan atau ALKES senilai 23 miliar rupiah di Tangerang Selatan. Dan setelah melakukan penggeledahan selama sekitar 10 jam, belasan penyidik KPK pada Rabu malam meninggalkan kantor PT Java Medica. Penyidik KPK tampak membawa antara lain 3 berangkas besi, 2 bus berisi berbagai dokumen, serta sejumlah tas. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10 pagi tersebut untuk bertujuan mencari alat bukti tambahan yang masih berkaitan dengan para tersangka. KPK menduga ada jejak aktivitas tersangka di kantor perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat kesehatan ini.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Tubagus Khairi Wardana, suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, Dadang Priyatna yang merupakan pimpinan PT Mikindo Adi Guna Pratama, serta Mamak Jamaksari yang menjadi pejabat pembuat komitmen proyek. Kita ke informasi mancanegara. Warga Kundan Kulam India ditekan dengan ledakan bom dekat pembangkit listrik tenaga nuklir. Sedikitnya 6 orang tewas dan 2 rumah hancur akibat peristiwa ini. Menurut otoritas tempat, bom ini meledak di dalam sebuah rumah yang berjarak 15 km dari PLTN. Diduga pelaku berasal dari aktivis yang anti terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Polisi juga menemukan 2 bom non-aktif di sekitar lokasi kejadian, dan bom ini dilaporkan tidak berpengaruh terhadap operasional PLTN. Sebelumnya pembangunan PLTN ini menimbulkan kontroversi yang berujung demonstrasi besar-besaran di sejumlah wilayah. Demikian headline news untuk saat ini, dan headline news akan hadir 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa. Iwan Fals, musisi legendaris Indonesia seperti Iwan. Top Coffee, berani dan kritis. Top Coffee, pilihan Indonesia dengan aroma dan rasa yang kuat. Top Coffee, berani membongkar lama. Sebut Top Coffee menjadi inspirasi kopi milik pilihan Indonesia. Skatman, Top Coffee, kopinya orang. Beli 2 gratis 1 dari Wings. Didukung oleh selama sudah 1 tahun menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Saya ingat ketika saya beberapa kali wawancara Anda, Pak Ahok, Anda mengatakan di Jakarta itu kepentingannya semua dari mulai orang konglomerat, orang melarat, birokrat, semuanya punya kepentingan, dan kalau nggak punya cukup nyali itu bisa lewat tuh. Ya, waktu itu saya ditanya, lebih mudah mana jadi bupati di Belitung Timur apa jadi wakil gubernur di DKI? Nah, saya bilang lebih mudah di DKI. Semua marah, sombong, naif gitu kan. Saya bilang jujur, karena kalau di DKI ketemu 10 orang, 8 orang itu profesor doktor, kalau tidak ada profesor doktor belakangnya PhD. Kalau di kampung saya ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya sekolahnya. Jadi kan lebih mudah di DKI. Di DKI sudah kena ibu kota, sudah puluhan tahun, semua masalah sudah ada kajiannya, semua solusi sudah ada kajiannya. Tapi tadi DKI perlu latihan otak, saya bilang, yang perlu latihan hitung otot saraf, gitu. Setahun ini latihan otot terus, otot saraf terus dilatih. Saya tiap pagi latihan. Kemarin saya khawatir, anak saya bilang, Papa pergi check up jantung Pak. Takut Bapak kena serangan jantung karena kerjanya terlalu itu. Ya kemarin saya tes. Oh, tapi kata dokternya masih bagus. Berarti latihan saya benar. Latihannya benar. Karena setiap hari marah-marah terus, jadi latihan jantungnya tuh kayaknya bekerja keras terus. Tahap, tapi 1 tahun menjadi wakil gubernur, paling enaknya apa sih? Jadi orang nomor 2 Jakarta? Enaknya kita bisa marahin pejabat yang nggak becus. Kalau kita di luar kan di kampus cuma seminar-seminar aja marah-marahnya. Di warung kopi ya cuma marah-marah di luar saja. Nah kalau di enak, kita marah-marahin nggak ada yang berani ngelawan kan. Padahal saya mau gaya seperti Pak Ahok. Ini memang orang Jakarta harus digituin ya Pak? Saya kira ya, Bang Ali kan dulu juga keras sekali. Dan Lee Kuan Yew luar biasa kerasnya. Lee Kuan Yew itu dulu Singapura itu belum lama yang disebut dulu itu lebih jorok dari Jakarta, lebih buruk dari Jakarta. Dan Lee Kuan Yew membersihkan Singapura dengan terus terang dengan kekerasan, dengan bukan hanya kerja keras, tapi juga dengan sikap yang sangat-sangat keras. Tapi setelah Singapura berhasil baik, toh orang memuji Lee Kuan Yew juga. Jadi nanti sekian tahun kemudian orang akan sangat memuji Ahok. Begitu ya? Gurunya siapa? Pak Dahlan guru. Kenapa Pak? Gurunya siapa dulu Pak? Gurunya Pak Dahlan. Sama-sama selebornya, sama koboynya. Pak Mahfud, saya ingat Anda pernah mengatakan seperti ini. Untuk pemimpin itu harus memiliki ketegasan, tidak banyak omong, tidak sering mengeluh. Itukah
potret pemimpin saat ini sehingga Anda katakan yang harus dimiliki itu sesuatu orang yang tidak memiliki hal-hal seperti ini? Anda yang maksudkan pemimpin, siapa? Kan banyak pemimpin, Pak Ahok pemimpin, Pak SBY, Pak Dahlan pemimpin gitu. Nah, pemimpin yang seperti itu mungkin bisa dilihat ya pada Pak Ahok CS ya sama Pak Jokowi. Saya kira itu tidak bisa dibantah ya. Dia tegas bekerja sesuai dengan aturan. Pak, sambil difoto Pak Mahfud. Kenapa? Sambil difoto. Wah, sambil difoto. Kapan lagi foto? Kapan lagi foto Pak Mahfud? Banget sih ini. Silakan Pak Mahfud. Tetapi memang pemimpin itu tidak perlu banyak mengeluh sebenarnya. Tidak perlu banyak mengeluh. Seharusnya pemimpin itu membesarkan hati rakyatnya. Membesarkan hati rakyat. Seperti Bung Karno dulu, rakyatnya melarat tapi dia tampil ke depan dunia, di depan masyarakat akan tidak ada apa-apa. Itu lebih membanggakan bagi rakyat, memberi harapan. Nah, dengan tidak mengeluh dan tegas, rakyat itu meskipun miskin sebenarnya tidak marah. Pada zaman Bung Karno kan tidak ada orang marah karena kemiskinan. Karena apa? Karena mereka miskin bukan karena ditipu oleh pemimpinnya, karena memang keadaan dan itu disadari bersama dan tidak ada yang disembunyikan. Saya kira itu yang penting bagi pemimpin. Baik. Saya ingin kita bicara soal 3 komandan koboi ini dari segi bagaimana menyiasati birokrasi. Tadi Pak Dahlan sudah katakan bahwa birokrasi itu, terutama negeri ini, itu sangat lambat bergerak dan cenderung membelenggu. Bagaimana kemudian bisa menjadi koboi kalau kemudian yang digembala itu bukan sapi yang lincah atau kuda yang lincah, tapi justru siput? Pak Dahlan? Ya, misalnya apakah korupsi, apakah percepatan pembangunan, itu kan kita memerlukan birokrasi yang simple, yang efisien, kemudian berbuat, yang istilah saya kerja itu. Nah, tetapi menunggu kan juga terlalu lama. Karena itu saya membandingkan diri, meskipun aturannya belum ada, saya mengurangi jumlah pejabat di Kementerian BUMN itu saya kurangi 20%. Dan tidak apa-apa, ternyata tidak ada. Di demo Pak? Ternyata tidak, karena kan kita yang penting kan hasilnya harus bagaimana, sehingga dalam waktu 1 tahun ini jumlah pejabat itu berkurang 20%. Dan memang menurut pendapat saya kita terlalu banyak punya pejabat, terlalu banyak yang disebut pejabat struktural itu betul-betul harus. Dan konsekuensinya berarti pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk fasilitas dan tunjangan itu juga meroket. Mungkin kalau soal pengeluaran nggak seberapa, tetapi ruwetnya persoalan itu lebih besar lagi. Misalnya mestinya satu program bisa selesai, bisa dimulai tahun ini, tapi karena ruwet maka tidak bisa dimulai tahun ini, baru bisa dimulai 3 tahun lagi. Kerugian 2 tahun itu jauh lebih besar dibanding soal gaji atau soal fasilitas. Karena keruwetan, itukah yang Anda temui Pak Ahok, keruwetan, dan bagaimana cara Anda mengurai keruwetan birokrasi? Karena ya percuma menjadi koboi kalau kemudian harus berada di pagar yang sangat tinggi. Yes, jujur saja sebetulnya PNS itu tidak semua buruk. Ya, udah mau bagi-bagi ya masih ada lah 20% yang baik sekali sebetulnya. Berapa persen yang masih baik Pak? 20%. 20%. Kami dapat tahu, kami melakukan seleksi promosi terbuka. Jadi dengan tes seperti itu kita boleh tahu, ini yang bagus sekian, yang biasa-biasa, yang buruk berapa, kita udah tahu. Nah, yang lebih penting lagi kami tegaskan kepada mereka, kami tidak akan menitip siapapun dari partai politik. Jadi pertama baru masuk, banyak sekali PNS yang golongannya tinggi itu ngelobi-lobi pengurus partai. Lalu, Anda kan orang partai juga Pak Ahok? Ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda butuh. Pernah ada titipan dari partai Anda nggak? Ya itu, makin Anda titip, makin kita coret sama Pak Jokowi. Oh gitu? Ya, karena kata Pak Jokowi, ini, ya, kami juga banyak perusahaan BUMD. Itu juga banyak sekali orang-orang menitip kepada partai politik kami untuk titip. Pak Jokowi panggilan, Pak Jokowi pesannya itu coret aja, mau jabat aja tidak pede, mau pakai backing partai, coret. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi ya ini membangkitkan kepercayaan dari seluruh PNS bahwa selama Anda mau istilahnya bertobat gitu ya. Ya, Pak Jokowi. Bertobat dari apa sih Pak Ahok? Pak Jokowi katakan kami tidak akan ingat masa lalu saudara karena kami sudah dengar. Karena terjadi persaingan kan.
saling memberikan informasi pada kami, si A tukang korup, si B punya pacar, si C punya istri, macam-macam kita dengar semua tuh. Ya kata Pak Jokowi, kami tidak mau dengar itu semua, karena dasarnya kita tidak ada satupun orang baik, kata Pak Jokowi. Ya. Tapi kalau yang lain itu biasanya suka malu memakai baju dinas, tapi kalau saya lihat Pak Ahok malah bangga pakai baju dinas PNS. Kenapa? Saya sebetulnya lebih ganteng pakai jas, kira-kira gitu ya. Dan saya lebih suka pakai jas, lebih enak kan buka jas. Tapi saya harus pakai baju PNS, apalagi baju yang hijau. Kok desainnya kok jelek banget itu hijau jadi. Itu jelek sekali itu desainnya itu. Kayak hansip itu kan. Hansip. Ya kita harus pakai supaya membangkitkan lagi bahwa kita ini sama. Saya ingat Anda dulu bahkan sempat frustasi tuh. Saya ingat dulu ceritanya Pak Ahok sebelum kemudian menjadi bupati, Anda sempat frustasi berhadapan dengan politik dan birokrasi, bahkan sempat mau hijrah ke luar negeri juga kan? Ya. Apa yang berubah? Mengapa awalnya frustasi dengan negeri, mau pokoknya hijrah tidak mau di Indonesia, tiba-tiba sekarang ngajak orang jadi PNS? Ya karena nasib saya punya bapak, punya ayah kandung, yang waktu saya mau minta permisi pindah ke Kanada, bapak saya bilang tidak boleh, karena rakyat butuh kamu. Saya bilang, butuh apa Pak? Muka minyak babi kayak kita gitu kan, apa yang mau dibutuhin? Terus bapak saya marah waktu itu. Bapak saya bilang, kamu saya sekolahkan, kita yang relatif orang cukup berada di kampung, yang sekolah, punya pabrik, itu saja dikerjain dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum pejabat, apalagi rakyat miskin. Nah ya bapak saya tidak izinkan saya pindah. Terus saya mau berdebat, kata bapak saya sudah marah, terus bapak saya ucapkan satu kalimat penting. Itu tahun 95. Bapak saya katakan, kamu percaya sama saya, kamu kerja baik-baik di sini, bantu rakyat, kamu udah sekolah tinggi, satu hari kelak pasti rakyat akan memilih kamu, memperjuangkan nasib mereka. Nah itu yang berubah. Anda tidak boleh mencarikan saya uang untuk keperluan apapun. Kalau saya perlu uang, saya cari sendiri. Didukung oleh Males, cari aja. Paling juga cuma vitamin C. Jangan salah, Nutrisari kan beda. Dilihat vitamin lainnya juga banyak. Nutrisari lebih banyak vitamin. Baru Hilo Platinum dengan protein dan kalsium lebih tinggi. Tante, umurnya berapa sih? Beda tipis lah. Hilo, gerak lebih gesit. Ceriakan harimu dengan Wardah Lightening 2way Cake yang memberi 10 manfaat untuk kulit sehatmu. Tampak lebih cerah, terasa lembab, terlindungi, terlapisi sempurna sepanjang hari. Temukan manfaat Skin Lightening System dalam Wardah Lightening 2way Cake. Philippine industry are on the rise, and the time to invest is now. BDOU Bank is the Philippines' leading bank, with the scale and reach to connect you, the expertise and strength to make it happen. BDOU Bank, your banking partner in the Philippines. We find ways. Happy 1 week anniversary. Thank you. Happy sekalian ya. Selamat hari Senin sayang. Nih, Mighty, pas buat ngemil. Karena teh ulong bikin lemak lewat, jadi lo gak usah khawatir. Mighty, enak terus. Energi adalah cahaya hidup, persembahan alam untuk kita kembangkan, memberikan sentuhan semangat, menerangi kehidupan. Begitu banyak manfaat yang bisa kita gunakan. Awali kesadaran kita, ciptakan sesuatu yang baru untuk masa depan. Energi ramah lingkungan. Energi dari kita untuk negeri. Saat didiagnosa mengidap kanker, sebagai dokter aku tahu apa yang akan kuhadapi. Hasil tes, laporan medis, minum obat setiap saat, kecuali perasaanku dan reaksi keluargaku. Di AXA, kami mengerti proses penyembuhan bukan hanya pada fisik, tapi juga ketenangan jiwa. Itu sebabnya, kita memberikan dukungan konseling profesional. Karena tubuh yang sehat berawal dari jiwa yang kuat. Ingat AXA, AXA Redefining Insurance.
Discover Daihatsu Terios with new safety features, new exterior and interior. Discover the new adventure, Daihatsu Terios. Kehidupan bergantung pada bisnis. Itulah sebabnya pada saat yang tak menentu, kami dapat membantu perdagangan terus berlangsung dan perindustrian tetap berjalan. Sehingga hidup dapat seperti biasa. Standard Chartered, hey for good. Torabika Cappuccino dengan rich creamy foam dan real choco granul. Torabika Cappuccino, the authentic cappuccino experience, specially crafted for you. Didukung oleh Pak Mahfud, soal tadi pendapat orang, pengakuan Pak Ahok hanya 20% yang baik, yang lainnya buruk. Maksud saya itu 20% bah. Yang sisanya? 60% lihat-lihat angin kira-kira gitu ya. 80% lihat angin, Ya. jadi tergantung anginnya bertiup ke baik atau ke buruk, Lihat begitu siapa ya? yang mimpin. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Kuncinya di situkah Pak Mahfud? Kuncinya di situkah Anda sependapat dengan Pak Ahok bahwa semuanya, kalaupun kita berasumsikan rata-rata memang hanya melihat kemana angin berputar, Ya, ya. karena itulah esensi pemimpin sesungguhnya? Ya, saya kira itu. Jadi begini, saya kira pertama ini saya dengar dari Pak Dahlan Iskan. Sebenarnya di Indonesia itu 10% baik, 10% jelek, yang 80% itu lihat siapa yang menang. Oleh sebab itu kita harus berusaha memenangkan yang baik ini sehingga yang ini ikut ke sini. Nah, saya setuju itu. Nah, itu sebabnya ketika saya memimpin MK pertama kali, saya pegang sekjen ada 3 hal yang saya minta Anda perhatikan. Di luar itu terserah Anda. Satu, Anda adalah anak buah saya, bukan anak buah istri saya. Itu saya katakan begitu, karena di berbagai instansi itu istri pejabat itu sering ikut-ikut, dan itu yang sering merusak kantor itu. Sering lebih berkuasa. Sering lebih berkuasa dari suami. Satu, Anda anak buah saya. Oleh sebab itu tidak boleh Anda mendengar perintah dari siapapun selain saya. Yang kedua, Anda tidak boleh mencarikan saya uang untuk keperluan apapun. Kalau saya perlu uang, saya cari sendiri. Apalagi Anda sampai merekayasa anggaran macam-macam karena hanya akan melayani saya. Yang ketiga, Anda harus menjadi contoh yang baik. Gitu aja. Sesudah itu, saya kira birokrasi di MK relatif lebih mudah karena di sana kan hanya ya 250 orang pegawai, sehingga lebih mudah dikendalikan. Ya. Tapi saya juga dulu pernah memimpin birokrasi yang besar ketika saya menjadi Menteri Pertahanan. Saya katakan begitu, Bapak, saya tahu di sini banyak proyek besar. Saya tidak akan ikut-ikut. Anda sudah tahu caranya, ada aturannya. Harus benar, tetapi begitu saya mendengar laporan yang tidak benar, Anda akan saya periksa dan saya membentuk tim pemeriksa. Nanti kalau ada datang ke saya, mungkin teman saya akan minta proyek, saya ketik nota ke Anda, tolong kasih teman saya ini proyek. Tetapi sesudah surat saya sampai ke Anda jawab bahwa surat menteri pun dan saya bahwa tidak menghargai saya karena saya telah mengeluarkan memo untuk minta proyek, untuk meminta macam-macam gitu. Nah, itu saya katakan begitu. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang makan di bakso presiden. Kita lihat sama-sama tayangan tadi malam waktu makan bakso presiden di sini. Mata Najwa ada di Malang dan akan on stage di Tas Muhammadiyah Malang membawa 4 komandan koboi. Seperti apa tanggapan warga Malang soal 4 komandan ini? Kita akan tanya sama-sama sejumlah pengunjung yang saat ini ada bersama saya di Bakso Presiden di Malang. Kita akan lihat yang ke sana dulu. Selamat sore, Mbak. Sorry ganggu makan baksonya. Mbak siapa? Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti, saya mau nunjukin nih, ada poster Mata Najwa on stage. Bentar ya, Mbak. Ada 4 komandan koboi. Mbak Yanti mau komentarin yang mana? Ahok. Kenapa Ahok? Satu galak. Galak? Iya. Taunya dari mana galak? Dari setiap dia
berbicara gitu atau memberikan pendapat. Ketika ada masyarakat yang mungkin kurang setuju dengan sikap-sikap dia untuk memajukan kota Jakarta. Terhadap Ahok tuh galak. Terus apa lagi? Tapi itu bagus kalau menurut saya. Orang Jakarta harus digalakin ya? Enggak juga. Itu. Oke, makasih ya Mbak Enti. Ada satu komandan sudah dikomentari, kita akan tanya yang lain. Selamat sore Mas, dengan siapa? Selamat sore, Dani. Siapa yang mau dikomentari? Bapak Dahlan Iskan. Pak Dahlan? Iya. Apa komentarnya soal Pak Dahlan? Saya secara personal suka dengan pribadi Bapak Dahlan Iskan. Beliau sebagai Menteri BUMN, sebagai pemilik salah satu grup besar Jawa Pos, beliau itu nggak jaim. Nggak jaim ya? Misalnya apa? Kelihatan nggak jaimnya dari mananya? Nggak jaim, nggak kayak menteri yang lain. Misalnya turun ke jalan harus pakai kemeja, jas lengkap, dikawal gitu. Beliau kalau turun ke jalan merakyat pakai jas biasa, pakai baju biasa. Andalannya baju putih dan sepatu kes tuh. Iya, betul sekali. Hafal ya sudah ya. Jadi nggak kayak menteri yang lain jaim. Iya. Nggak perlu lah, mereka juga diangkat dari rakyat juga, mereka ada sama lah kedudukannya dengan rakyat, nggak perlu bikin kawal, bikin macet gitu. Oke, jadi betul-betul koboi itu Dahlan Iskan. Betul Pak. Oke, makasih ya Mas Dani. Kita tanya lagi beberapa orang yang ada di bakso Presiden. Boleh saya ganggu sebentar? Saya duduk sini ya, numpang makan baksonya dengan Mas siapa? Iwan. Mas Iwan, ini dengan istrinya? Iya. Dengan siapa? Mbak Dwi. Tadi Ahok sudah dikomentari, Dahlan Iskan sudah dikomentari. Kalau Mas Iwan mau komentar siapa? Mahfud MD aja. Mahfud MD? Iya. Oke, apa komentarnya? Komentarnya Mahfud MD ini kan apa ya, sosok pemimpin yang kredibel, yang anti korupsi, bahkan mungkin saja ya ini pejabat yang paling miskin kali. Pejabat paling miskin dibandingkan yang lain ya? Iya, soalnya kan tidak korupsi sama sekali nih. Perlu dicontoh lah untuk yang lain gitu. Karena integritasnya begitu ya, dilihat tidak pernah korupsi. Oke, baik. Kalau Mbak Dwi ya, Mbak Dwi mau komentari siapa? Kalau Ahok boleh. Ahok boleh. Silakan. Kalau Ahok itu saya sukanya tegasnya, maksudnya peraturan itu adalah peraturan gitu. Terlebih lagi dia berangkatnya mungkin dari dari swasta gitu. Sepertinya tuh masyarakat sekarang itu kalau untuk diajak tawar-menawar tentang peraturan kan semuanya punya kemauan gitu. Jadi lebih baiknya itu dikasih ketegasan begini, yang penting itu adalah untuk aturan, itu untuk kepentingan rakyat, ya sudah. Baik, terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan makan baksonya. Jangan jadi benar di presiden aja saya siap kalau dia mau nyalon. Didukung oleh Males! Nutrisari aja? Paling juga cuma vitamin C. Eits, jangan salah. Nutrisari kan beda. Lihat vitamin lainnya juga banyak. Nutrisari lebih banyak vitamin. Baru Hilo Platin dengan Proin Kalsium. Tante, umurnya berapa sih? Beda tipis lah. Hilo, gerak lebih gesit. Berawal dari ide Ahmad Supriyatno, bibit-bibit pohon mangrove kembali hadir. Melalui kerjasama dengan CSR PT Pertamina Persero, kawasan ini mulai diwarnai pepohonan hijau nan rindang. Ia pun bercita-cita menjadikan desa Muara Ujung Tangerang, Banten ini menjadi kawasan muara dengan konsep ekowisata. energi adalah cahaya hidup, persembahan alam untuk kita kembangkan, memberikan sentuhan semangat, menerangi kehidupan. Begitu banyak manfaat yang bisa kita gunakan. Awali kesadaran kita, ciptakan sesuatu yang baru untuk masa depan. Energi ramah lingkungan. Energi dari kita untuk negeri. Happy 1 week anniversary. Thank you. Selamat hari Selasa. Nih, Mighty, pas buat ngemil. Karena Teh Ulong bikin mak lewat, jadi lo nggak usah khawatir. Mighty. Abadikan teknologi fokus dalam setiap jepretan. Abadikan video dengan gerakan mulus dan tajam. Abadikan setiap aksi dengan fokus instan.
Dual Pixel CMOS AF. Berjuta kemungkinan dihadirkan oleh Dual Pixel CMOS AF. Canon. Syariah dengan kekuatan berbagi untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Kok rusak? Bocor ya? Tidak bocor kok. Bocor. Sekarang kita gunakan No Drop. Tenar tembok sudah dilindungi oleh No Drop cat berlapis anti bocor. Loh, apa ini? Naga. Sedia No Drop sebelum hujan. Kita sudah ganti Hino, Ayah. Muatan lebih banyak, bertenaga, dan hemat. Ayah bangga. Hino Dutro panjang mulia. Jam sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan. Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, modern berbasis IT, beroperasi di seluruh Indonesia seperti kepompong menjadi tutup. PT Jam Sostek Persero masih menjadi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 1 Januari 2014. Aki ngadat, telepon Shop and Drive 5015. Berapa? 5015. Torabika Cappuccino dengan rich creamy foam dan real choco granul. Torabika Cappuccino, the authentic cappuccino experience specially crafted for you. Didukung oleh Pak Ahok, terganggu tidak kalau kemudian image yang kencangnya itu tegas, galak? Terganggu tidak dengan image itu? Atau memang ya biarkanlah orang menilai galak asal kerjaan beres? Ya, kalau saya sih dari dulu berpolitik, saya peduli orang suka atau tidak suka. Saya cuma katakan kalau Anda tidak suka sama saya, ya jangan pilih saya lagi. Sederhana. Sesimpel itu? Iya, ada yang saya kemarin datang marah-marah karena kita melakukan sesuatu yang tidak dia suka. Dia bilang, saya menyesal memilih Anda. Saya bilang, ya sudah terlanjur, mau nyari gimana lagi kan? Sudah terlanjur. Pokoknya kita tidak akan lagi pilih Bapak lagi. Ya saya sumpah kan, udah nggak apa-apa, sumpah 7 turunan nggak usah pilih lagi deh. Kenapa dia bisa begitu marah? Kita tidak mungkin taat kepada konstituen, melanggar konstitusi. Kalau kita konstituen A, tentu dia pilih kita. Lalu ada konstituen B, kita pilih lagi. Terus kalau A sama B mempunyai kepentingan yang berbeda, lalu Anda mau milih yang mana? Jadi lebih baik kita taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Ya tidak mau tahu, lurus aja. Dong, taat konstitusi bukan konstituen. Ya itu aja. Padahal tapi terkadang tidak semudah itu. Dalam politik, apalagi politik saat ini, semua orang punya kepentingan dan semua orang ingin agar kepentingannya yang diperlukan. Apalagi kalau kita tahu Kementerian BUMN itu kementerian yang paling seksi karena mengelola dana triliunan rupiah. Belum lagi kalau dilirik-lirik politisi di DPR. Kita ingat beberapa kali Pak Dahlan pernah berantem sama orang DPR karena urusan ini. Seberapa sulit Anda berusaha memisahkan dan berusaha untuk stay the course atau betul-betul pada jalurnya kalau godaannya sedemikian besar? Saya kira sama dengan Pak Ahok, Pak Mahfud, bahwa yang penting kan kita konsisten. Karena begini ya, saya pernah menghadapi persoalan seperti ini. Kadang-kadang kita kasihan juga dengan orang, dengan apakah pejabat tinggi, apakah anggota DPR yang datang, ini sudah mau lebaran, kita perlu dibantu. Kadang-kadang kita juga kasihan. Apalagi saya merasa lebih punya uang dibanding dia misalnya. Nah, tapi saya punya pikiran begini. Kalau ini kita kasih, katakanlah kita kasih 10 juta, ini nggak selesai. Pertama, dia akan pikiran begini, kalau Pak Dahlan kasih saya 10 juta, berarti Pak Dahlan dapat berapa ya? Begitu. Pikiran itu kalau tak 10 juta, pasti dia akan datang lagi. Ini akan berhenti. Jadi kepada pejabat yang sering godaan seperti itu, sering terima tekanan seperti itu, sudahlah percaya bahwa dia tidak akan memudahkan kita ketika kita kena masalah. Itu kita harus pegang prinsip itu. Dan pasti
Otaknya itu seperti itu, otaknya. Kalau kita kasih 10 juta, pasti pikirannya, Dahlan dapat berapa ini kok bisa kasih kita 10 Tapi juta. Itu saya tidak mau. Pak Dahlan gampang ngomong gitu. Dahlan kan kaya raya. Duitnya, saya ingat pernah wawancara Pak Dahlan, 7 turunan tidak akan habis uangnya. Jadi tidak akan tergoda. Enggak juga. Tidak akan tergoda materi, sudah kaya raya Dahlan. Dan kalau yang lain yang gajinya pas-pasan ya tergoda. Saya kira Pak Mahfud sudah membuktikan juga bahwa yang penting itu prinsipnya sendiri. Karena itu tidak akan habis-habisnya. Kita sekarang mau kasih kesempatan untuk adik-adik bertanya. Siapa yang ingin? Wah, semuanya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Pak Dahlan. Sebagai pemimpin koboi, Bapak mengapa ingin mencalonkan presiden dan ikut Partai Demokrat, sedangkan kita semua tahu partai tersebut sekarang kadernya terkena kasus korupsi? Dan yang kedua, apabila Bapak terpilih jadi presiden di Pilpres 2014, apakah masih akan dengan gayanya yang turun ke lapangan langsung atau menjadi ganti gaya? Baik, siapa namanya Mas? Kamarul Arifin dari Fisioterapeutas Kesehatan. Fakultas Kesehatan. Dijawab dulu silakan Pak Dahlan. Seperti Anda tahu bahwa saya tidak pernah mendaftar untuk jadi presiden, saya tidak pernah melamar, saya tidak pernah datang ke Partai Demokrat untuk mendaftar sebagai calon presiden lewat Partai Demokrat, tetapi saya diminta oleh pimpinan Partai Demokrat untuk ikut konvensi, ya saya ikut. Nah, kenapa Partai Demokrat yang minta? Ya karena mungkin Partai Demokrat yang belum punya calon presiden. Saya mau pertanyaan yang sama tadi dari adik saya lempar ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, sudah mantap betul? Pokoknya targetnya sekarang insya Allah RI 1. Sudah mantap betul? Ya, saya sudah mantap untuk ke sana. Jarang-jarang orang langsung bilang iya sudah mantap betul. Biasanya politisi-politisi ya kita lihat angin. Kalau Pak Mahfud langsung iya mantap. Iya. Mantap Pak. Iya, saya merasa punya dorongan yang tidak bisa lagi saya tolak ya. Di belakang saya ini sudah banyak, sehingga ketika saya mulai mau mundur lagi tidak bisa. Ini harus maju sampai ada penentuan oleh Tuhan dan oleh rakyat Indonesia. Saya boleh ke sana apa tidak? Mau tanya ke Pak Ahok soal capres juga Pak Ahok. Yang jelas kan kita tahu nih, bos Pak Ahok kemungkinan jadi capres. Bos di DKI kalau Jokowi, bos di partai Prabowo. Nah, Pak Ahok nih nanti kira-kira ikut bos yang mana ya? Ada 2 bos soalnya. Kan kata komentator itu 2 bos itu baru capres wacana. Kalau kita sebagai politisi, kalau kata almarhum Taufik Kemas, kalau politisi tidak berani mimpi berkantor di istana presiden, bukan politisi. Ahok punya mimpi itu nggak? Makanya saya bilang jangan jadi gubernur, jadi presiden aja saya siap kalau dia mau nyalon. Jadi ini sekaligus mau deklarasi mau ingin Pak Dahlan dan Pak Mahfud. Ahok siap. Tidak berani, ini beda angkatan. Ini beda angkatan. Jadi target beda angkatan. Jadi minimal targetnya berani sama siap sama wacana itu semua beda. Nah, Ahok kemana nih? Tergantung nasib kata Pak. Tergantung nasib. Yang penting pencitraan itu bukan karena kebohongan dibuat-buat. Itu menurut saya tidak apa-apa, semua harus melakukan pencitraan. Didukung oleh Torabika Cappuccino dengan rich creamy foam dan real chocolate. Torabika Cappuccino, the authentic cappuccino experience, specially crafted for you. Baru, Hail Platinum dan protein dan kalsium lebih tinggi. Tante, umurnya berapa sih? Udah tipis lah. Hail, gerak lebih ke sini. Pajero Sport. Kelihatan oke banget nih. Banget. Seru ya? Yang kelihatan seru
nggak selalu seru. Siapa bilang? Ria, 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 Ria. Mulailah aktivitasmu dengan menggunakan Sync Voice Activation Technology. Hanya dengan perintah suara, kamu bisa mengirim dan membaca SMS. Kamu juga bisa memainkan lagu favorit sepanjang hari. New Fiesta dengan Sync. Nikmati konektivitas paling seru setiap saat. I knew that I would now. So good, so good. Aromatic Roll Refreshing Sensation. Saat didiagnosa mengidap kanker, sebagai dokter aku tahu apa yang akan kuhadapi. Hasil tes, laporan medis, minum obat setiap saat, kecuali perasaanku dan reaksi keluargaku. Di AXA, kami mengerti proses penyembuhan bukan hanya pada fisik, tapi juga ketenangan jiwa. Itu sebabnya, AXA yang pertama memberikan dukungan profesional. Karena tubuh yang sehat berawal dari jiwa yang kuat. Ingat sehat, ingat AXA. AXA, Redefining Insurance. Saat nyeri sendi berulang-ulang di tempat yang sama, oleskan Joint Fit Roller Gel. Vitamin dan nanoteknologi menjadikan partikel lebih kecil. Joint Fit, jauhi dari sendi. Kondifan. Ayah, kita sudah ganti Hino, Ayah. Muatan lebih banyak, bertenaga, dan hemat. Ayah bangga dengan Hino Dutro, panjang umurnya. Abadikan setiap gerakan dengan teknologi fokus terbang. Abadikan kesempurnaan fokus dalam setiap jepretan. Abadikan video dengan gerakan mulus. Abadikan setiap aksi dengan fokus instan. 2 pixel CMOS AF. Berjuta kemungkinan dihadirkan oleh Dual Pixel CMOS AF. Canon. Bisnis berat dinamis di sekeliling Anda membuka bak kemungkinan. Solusi bisnis BCA membantu kebutuhan bisnis Anda untuk terus berkembang. Pastikan kendali bisnis ada di tangan Anda. Arabica Cappuccino merupakan brand infat kopi cappuccino dalam kemasan dan ekstrak kopi granul. Arabica Cappuccino ingin memperkenalkan cappuccino yang sesungguhnya. Dengan foam susu yang lembut dan creamy, serta taburan koko granul dari coklat asli, memberikan pengalaman cappuccino sintetik di kafe. Arabica Cappuccino turut berperan aktif dalam menginspirasi generasi muda dengan mendukung terselenggaranya acara Metro TV on Campus. Didukung oleh sebelum saya lempar ke penanya, saya ingin bertanya ke Pak Dan dan Pak Mahfud. Kalau begitu sekarang kuncinya bagaimana mendorong semakin banyak orang baik masuk, tapi kan kemudian tidak sesederhana itu, karena jujur saja orang melihat politik itu kotor, bahkan orang baik pun yang masuk ke dalam sistemnya sedemikian buruk, malah kita yang ketularan buruk. Jadi bagaimana caranya membentengi diri dan tetap fokus pada tujuan ketika lingkungan sedemikian buruk, Pak Mahfud? Ya, memang lalu perlu kesadaran kolektif masyarakat ya, meskipun ini agak klise, tetapi di dalam pengalaman itu media massa itu mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk membuat etalase baru bagi tampilnya pemimpin-pemimpin yang baik ini. Saya berkeliling ke berbagai tempat, di kampus-kampus, di daerah-daerah, banyak sekali orang ada dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara ini. Cuma ini ditutup oleh sistem yang sekarang ini. Nah, saya kira kita, dan selama ini saya punya pengalaman, kemacetan untuk membangun sesuatu itu biasanya bisa dibantu untuk diselesaikan dengan baik oleh media massa. Saya lihat misalnya ketika akan dihancurkan gitu ya oleh satu institusi lain, media massa yang turun, pada akhirnya tidak jadi.
pembangunan gedung DPR spektakuler, sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR, sudah ada di APBN, minta mari tidak jadi. Nah untuk itu saya kira sekarang media sebaiknya ini menampilkan tokoh-tokoh yang banyak di masyarakat ini diadu dengan permainan politik yang ada itu. Ada lagi tidak Komandan Koboi? Jalan jauh ke belakang untuk pertanyaan terakhir. Hah? Ke siapa ya? Waduh, ini gawat. Boleh ke belakang dulu? KPK, yang perempuan ya, yang perempuan. Oke, silakan kembali dulu semua adik-adik sayang. Kembali dulu. Iya, yang cewek. Ya, saya mau nanya ke yang ini. Namanya siapa Mbak? Nama saya Firda Alfiani. Sebentar, saya mau kameranya sebelah mana ini? Boleh? Ya, namanya siapa? Nama saya Firda Alfiani dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Oke. Mau tanya ke siapa? Saya tanya ke Kakanda Mahfud MD. Selamat datang Pak. Yakuza Pak. Ya, yang saya pertanyakan di sini, ketika memang di depan di sini saya kira semuanya adalah sebuah pencitraan. Bagaimana nantinya menjadi calon presiden Republik Indonesia. Nah, berbicara tentang seorang presiden, di sini bukan masalah instansi atau mungkin hanya di DKI Jakarta, di Mahkamah Konstitusi atau mungkin di badan usaha milik negara, tapi Presiden Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang saya tanyakan, mana langkah Anda semua ketika memang nanti menjadi presiden untuk melakukan pemerataan perekonomian, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Mahfud mau menjawab terlebih dahulu. Kalau tadi diawali dengan semoga ini bukan pencitraan. Kalau kemudian ada yang melihat bahwa apa yang ditampilkan oleh seorang Dahlan Iskan, seorang Mahfud MD, seorang Basuki Cahayapurnama, ini hanya pencitraan belaka, tersinggung tidak? Tidak. Menurut saya setiap orang memang harus melakukan pencitraan. Saya sejak muda, sejak kecil ingin agar citra diri saya itu menjadi dipandang oleh orang bahwa ini orang lurus, orang benar. Kan semua orang harus punya cita-cita, dicitrakan sebagai orang yang baik. Yang penting pencitraan itu bukan karena kebohongan dibuat-buat. Itu menurut saya tidak apa-apa. Semua harus melakukan pencitraan. Anda semua sebenarnya di hati kecilnya saya ingin tercitrakan sebagai orang seperti ini. Jadi biasa saja menurut saya tentang itu. Oke, Pak Dahlan, ini semua pencitraan tidak? Oh, terserahlah. Kalau saya seperti Pak Mahfud tidak peduli apakah dianggap pencitraan atau tidak, nggak peduli. Tidak peduli? Nggak peduli. Kenapa tidak peduli Pak Dahlan? Ya kan hak orang masing untuk menilai. Ya. Hak orang untuk menilai apakah ini palsu, kosmetik, atau ini Dahlan yang sesungguhnya. Iya. Jadi kalau misalnya suara-suara seperti itu tidak pernah mengganggu Anda? Enggak. Dan ini kan negara demokrasi, kita harus juga belajar menerima suara apapun di sebuah negara demokrasi. Dan dimanapun saya percaya bahwa pasti ada masyarakat baik, pasti ada orang yang tidak baik, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang tidak tulus. Itu namanya dunia. Kalau tidak begitu namanya bukan dunia. Dan saya percaya itu. Jadi boleh tepuk tangan buat Pak Dahlan Iskan. Pak Ahok, pernah ada yang bilang Ahok ini pencitraan tidak? Ya, adalah 1-2 yang komentar seperti itu ya. Jadi saya kira kita seperti di sini kan jadi showcase, ini kayak etalase saja dipertontonkan kan. Ya gitu kan, sama. Saya kira semua orang pasti akan mempertontonkan siapa. Nah, tinggal Bang Hot bilang itu soal pencitraan tidak pencitraan tergantung kan. Kalau yang suka dia bilang ada pencitraan, kalau tidak suka, nah saya kira semua politisi atau siapapun tidak baik juga kalau Anda berbuat sesuatu tidak dipertontonkan pada orang lain. Karena kan di Indonesia yang paling repotnya segini, persepsi orang itu sudah mengatakan tidak ada politisi yang baik, tidak ada pejabat yang baik. Lalu kalau kita tidak mempertontonkan ada pejabat yang baik, itu ketidakpercayaan lebih parah. Ya kalau kita bicara filsuf Tiongkok, kalau bicara 5 unsur sebuah negara harus maju, itu harus memenuhi ada pertahanan, ada rakyat, ada makanan, ada wilayah, ada kepercayaan. Kalau hanya satu unsur harus bertahan, itu ada unsur kepercayaan. Nah, ketika ada panggung-panggung seperti ini adalah sebuah showcase untuk mempertontonkan kepada orang-orang yang tidak percaya
bahwa tidak mungkin ada pejabat yang jujur, tidak mungkin ada pejabat yang melayani. Ini kami, Anda boleh cek, kita tantang Anda periksa kami. Itu intro itu. Tantang untuk periksa Ahok. Ya. Cucu sudah lucu-lucu, uang juga cukup, mau cari apa lagi? Itu nasihat istri saya. Nutrisi aja, paling juga cuma vitamin C. Eits, jangan salah, Nutrisari kan beda. Nih lihat, vitamin lainnya juga banyak. Nutrisari, lebih banyak vitamin. Indonesia, negeri yang kaya, seharusnya rakyatnya hidup sejahtera. Namun korupsi membuat rakyat semakin mendesak. Inikah Indonesia yang kita mau? Torabika Cappuccino dengan rich creamy foam dan real choco granule. Torabika Cappuccino, the authentic cappuccino experience, specially crafted for you. Dari semangat pantang menyerah untuk membuka harapan, kami berubah menjadi lebih baik lagi. Virtu, pilihan untuk maju. Jam sostek menuju BPJS Ketenagakerjaan, Memberi perlindungan, memberi kesejahteraan, memiliki integritas, berkelanjutan, modern berbasis IT, beroperasi di seluruh Indonesia seperti kepompong menjadi kupu-kupu. PT Jam Sostek transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 1 Januari 2014. Aki ngadat, telepon Shop and Drive 5015. Berapa? 5015. Kok basah? Bocor ya? Tidak bocor kok. Bocor. Sekarang kita gunakan No Drop. Tenang, tembok sudah dilindungi oleh No Drop cat pelapis anti bocor. Yuk tidur. Mau apa ini? Naga. Sedih No Drop sebelum hujan. Terus Syariah dengan kekuatan berbagi untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Asuransi dan investasi berbasis syariah. Ensure always listen, always understanding. Discover Daihatsu Terios with new safety features, new exterior and interior. Discover a new adventure. Daihatsu Terios. Bisnis bergerak dinamis di sekeliling Anda, membuka banyak kemungkinan. Solusi bisnis BCA membantu kebutuhan bisnis Anda untuk terus berkembang. Pasar kendali bisnis ada di tangan Anda. IMF Gas Astra bebas perawatan, cocok untuk berkendara di iklim tropis. Akhir GS Astra, Power of Freedom. Saat didiagnosa mengidap kanker, sebagai dokter aku tahu apa yang akan kuhadapi. Hasil tes, laporan medis, minum obat setiap saat, kecuali perasaanku dan reaksi keluargaku. Di AXA, kami mengerti proses penyembuhan bukan hanya pada fisik, tapi juga ketenangan jiwa. Itu sebabnya, AXA yang pertama memberikan dukungan konseling profesional. Karena tubuh yang sehat berawal dari jiwa yang kuat. Ingat sehat, ingat sah. AXA, Redefining Insurance. Ini adalah Planet Ban. Ini ban Ecopia. Hambatan guli rendah, mudah menggelinding, hemat bahan bakar, ramah lingkungan, masa depan yang cerah untuk semua ban. Ecopia, ban dari bumi. Kamu siapa? Redstone. Didukung oleh pertanyaan penutup untuk ketiga komandan koboi ini. Saya ingin tahu apa nasihat terpenting yang pernah Anda bertiga terima dari orang lain, dan siapakah orangnya itu? Apa yang sampai sekarang sepanjang perjalanan karir betul-betul menjadi pegangan? Nasihat dari siapa dan apa isi nasihat itu? Pak Mahfud? Jadi begini, kalau kita ingin berjuang,
jangan terikat kepada fakta yang ada di depan. Artinya misalnya, aduh faktanya begitu, saya tidak mungkin. Itu nasihat yang pernah saya terima. Kalau Anda ingin berhasil berjuang, berusahalah membuat fakta baru, membuat fakta sendiri. Jadi jangan misalnya sekarang si A itu kuat, si B itu hebat, ini faktanya begitu, saya tidak akan bisa. Tidak, kita harus membuat fakta bahwa fakta itu tidak benar. Nasihat itu saya dulu terima dari Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid harus membuat fakta sendiri. Membuat fakta, jangan dibelenggu oleh fakta. Padahal apa nasihat terbaik yang pernah Anda terima dan dari siapa? Nasihat terbaik yang saya terima adalah dari istri saya. Dia bilang, istri saya selalu bilang gini, mau cari apa lagi Anda ini, gitu. Mau cari apa lagi? Sudahlah, cukup, cucu sudah lucu-lucu, uang juga cukup, mau cari apa lagi? Nasihat istri saya. Dan itu yang membuat saya tidak kemerungsung, tidak ngoyo, dan tidak ini harus begini, harus jadi presiden. Enggak. Jadi ya, saya dengar baik-baik nasihat itu. Boleh tepuk tangan, Dahlan Iskan. Pak Ahok, ada nasihat yang sampai sekarang Anda ingat? Ya, nasihatnya dari bapak saya. Bapak saya bilang, karena saya tinggal di lingkungan 93% Muslim. Tentu kita beda suku, situasi sekarang kan agak pedang. Tapi bapak saya sudah katakan, kalau kamu mau nolong orang, jangan lihat suku, agama, ras, mau tolong ya tolong. Itu pertama. Dan jangan juga menunggu kamu kaya, karena definisi kaya itu ada kata bapak saya, orang yang kaya itu kalau kamu punya semua yang kamu butuhkan, bukan yang semua yang kamu inginkan. Karena orang paling kaya pun tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Makanya kalau kita tanya harta kasar di dunia di mana, itu kalau aset tak berwujud, jadi aset berwujud itu adalah kuburan. Karena semua impian, keinginan orang, keserakahan orang dikubur di situ. Kalau yang tak berwujud jadi berwujud, itu harta karun terbesar. Karena itu kita ini kaya, bapak saya sudah katakan, karena kita punya semua yang kita butuhkan. Itu yang penting adik-adik mahasiswa dalam persepsikan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ginan Cowboy. Pemimpin jangan cuma reaktif, tapi wajib punya inisiatif. Mereka yang reaksioner sulit jadi pemimpin yang visioner. Keberanian jadi syarat mutlak untuk membongkar sistem yang rusak. Peraturan harus ditegakkan, tapi lama haram dilanggengkan. Terobosan-terobosan yang baru wajib diambil seorang pembaharu, karena kita harus berlari cepat sebelum semuanya jadi terlambat. Sudah tidak lagi ada tempat untuk penguasa bermentar raja. Republik ini butuh komandan yang siap mendobrak keadaan. Terima kasih banyak Pak Suki Cahayapurnama, Pak Mahfud MD, terima kasih sudah menjadi tamu di Mata Najwa di Malang. Pak Mahfud terima kasih, Pak Dahlan terima kasih banyak. Ada sedikit kenang-kenangan untuk 3 komandan Cowboy kita, dan juga kita syukuran sebanyak Pak Dahlan Iskan. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Boleh tepuk tangan Pak Mahfud MD. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Terima kasih banyak Pak Ahok. Boleh ditaruh di sebelah sini. Baik, kita syukuran dulu. Jangan kita potong ya. Teman-teman tolong doakan semoga Metro TV bisa terus mendapatkan tempat di hati seluruh pemirsa di tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Yang langsung Kiki. Ya, ini potongan pun tumpeng pertama, tumpeng Metro TV akan diberikan ke tuan rumah, Pak Rektor, yang sudah dengan sangat bermurah hati. Pak Rektor terima kasih banyak, boleh tepuk tangan. Universitas Muhammadiyah Malang.